Beli iPhone 7 Plus di tahun 2021? Ini kalian serius gak sih? Di tahun 2021 tuh udah ada iPhone 12 loh. Kok masih pengen beli iPhone 7 Plus? Emangnya masih layak buat dibeli di tahun 2021? Halo Sobat Gadget, kali ini aku mau ngebahas video yang sangat menarik nih. Karena di tahun 2021, pasti banyak banget dari kalian yang lagi nyari smartphone baru karena mungkin belum punya smartphone atau udah bosan dengan smartphone kalian yang sekarang ini kalian pakai. Tenang, aku ada rekomendasi smartphone yang bisa kamu pertimbangkan yaitu iPhone 7 Plus. Kenapa aku rekomendasiin iPhone 7 Plus buat dibeli di tahun 2021? Karena aku ada 5 alasan yang bisa kamu pertimbangkan nih sebelum membeli. Simak videonya sampai selesai ya, aku ada info menarik yang mungkin gak bisa kalian dapetin di channel lainnya tentunya. Let's go! Sebelum masuk ke poin yang pertama, aku mau ngingetin lagi nih ke kalian. Kalau belum makan, makan dulu aja ya. Setelah itu, bagi yang belum subscribe, jangan ragu buat subscribe di channel kita. Karena banyak info dan giveaway iPhone di channel kita, dan banyak yang sudah dapat juga loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk subscribe biar gak ketinggalan update terbaru dari kita. Jadi inilah 5 alasan mengapa iPhone 7 Plus masih dikatakan layak untuk dibeli di tahun 2021 guys. Yang pertama adalah desain dan build quality yang masih bagus. Dari segi fisik, iPhone 7 Plus terlihat masih sangat kokoh dan buat teman-teman yang mentingin build quality, iPhone 7 Plus adalah pilihan yang tepat karena dibekali dengan bodi aluminium khas iPhone yang sangat premium. Sebenarnya di tahun 2021 tuh smartphone Android itu udah banyak banget yang punya desain yang bagus dan build quality juga bagus, tapi kalian rasain deh ketika menggunakan iPhone atau merasakan desain atau build quality iPhone. Pasti bener-bener beda gitu rasanya. Aku pun ngerasa gitu waktu dulu pertama kali pakai iPhone. Kira-kira bener nggak? Kalau ada yang pernah pakai iPhone, boleh dong komen di bawah gimana sih rasa premiumnya pakai produk dari Apple. Sementara dari sisi display, kenapa aku merekomendasikan iPhone 7 Plus? Karena kalau seperti kakaknya iPhone 7 yang aku rekomendasiin di video sebelumnya itu layarnya terlalu kecil, maka iPhone 7 Plus menjadi solusi karena dibekali layar yang lebih besar dengan ukuran 5,5 inch. Panel Retina IPS dengan resolusi Full HD yang tentunya lebih tajam dibandingkan dengan iPhone 7 yang masih pakai resolusi HD. Kualitas warnanya pun ya masih sangat tajam aja di tahun 2021 ini dan masih lebih unggul dibandingkan dengan rata-rata smartphone dengan panel IPS saat ini. Hal ini karena layar IPS di iPhone itu berbeda dengan layar IPS di Android. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah OS atau fitur yang masih relevan untuk 2 tahun ke depan. Alasan kenapa aku merekomendasikan iPhone 7 Plus buat dibeli di tahun 2021 adalah karena dukungan Apple untuk OS di iPhone 7 Plus masih bisa hingga beberapa tahun ke depan. Sampai sekarang pun iPhone 7 Plus masih disupport hingga iOS 14. Bagi kalian yang sudah familiar dengan iPhone, tentunya fitur-fitur di iPhone udah nggak perlu aku jelasin panjang lebar lagi ya. Dibandingkan dengan Android, tentunya banyak fitur-fitur yang eksklusif hanya ada di iPhone dan cocok banget buat kalian yang sangat produktif tentunya. Banyak juga game-game yang rilis di iPhone dan gak ada di Android. Dan tentunya rata-rata game-game yang ada di iPhone lebih optimal dibandingkan dengan di Android. Karena kalau di iPhone hanya satu jenis pakai iOS, karena kalau di Android banyak banget brand-brand yang menggunakan Google atau Android, sehingga developer harus menyesuaikan tiap device-nya. Nah, aku juga mau nanya nih, siapa nih yang udah pernah nyobain pengalaman main game di Android sama di iOS dan bisa ngebedainnya? Kalian tuliskan ya komentar kalian di bawah ya. Lebih enak mana main game di Android atau di iOS? Selain fitur yang masih lumayan bagus di tahun 2021, performa dari iPhone 7 Plus juga ya terbilang masih mumpuni. Dibekali dengan CPU A10 Fusion dengan GPU PowerVR Series 7 XT dan RAM 3GB akan sangat membantu kamu buat menjalankan aplikasi dan game saat ini. Buat main game di tahun 2021, iPhone 7 Plus masih bisa menjalankannya dengan lancar. Dan tentunya dengan layar yang lebar, maka pengalaman main game kamu tentunya akan lebih maksimal. Setuju? Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah kamera di iPhone 7 Plus masih sangat bagus.
Kalau kalian suka main Instagram Story, bikin video vlog, atau suka fotografi dan foto-foto menggunakan smartphone, iPhone 7 Plus masih sangat bisa untuk diandalkan. Apalagi buat bikin Instagram Story tuh ya, nggak ada lag dan patah-patah sedikit pun. Ada yang pernah udah nyobain belum? Komen di bawah ya, biar yang lainnya juga tahu. Kamera utama di iPhone 7 Plus sendiri pakai dual lens, 12 MP wide angle dan telephoto, dan juga punya fitur portrait mode yang sangat berguna buat bikin foto bokeh yang bagus banget. Autofokusnya juga cepat dan overall untuk kualitas kamera, iPhone 7 Plus masih sangat bisa digunakan untuk di tahun 2021 ini. Siapa yang setuju? Boleh komen di bawah ya. Untuk alasan yang keempat adalah kapasitas baterai yang besar. Kalau banyak dari kalian yang mengira iPhone itu boros, itu tidak dengan iPhone 7 Plus. Dengan embel-embel plus di iPhone 7 Plus ini artinya bahwa baterai iPhone 7 Plus ini juga lumayan besar. Berbeda dengan iPhone 7, iPhone 7 Plus punya daya tahan baterai yang lebih lama dan tentunya sangat cocok kalau dibuat main game misalnya, atau bermain sosial media seharian penuh. Jadi kamu nggak perlu khawatir iPhone kamu kehabisan baterai dan nggak perlu repot-repot bawa power bank. Gimana menurut kalian? Adakah di sini yang pakai iPhone sekarang? Pengalaman kalian berapa kali ngecas dalam sehari? Kasih komentar di bawah ya. Untuk alasan yang kelima tentu adalah iPhone 7 Plus di tahun 2021 ini udah turun harga banget guys. Kalau di tahun 2021 ini iPhone 7 Plus harganya hanya di kisaran 3 jutaan aja untuk yang versi secondnya, dan akan turun lagi setiap bulannya. Dulu waktu awal rilis, harga iPhone 7 Plus bisa sampai 9 atau 10 jutaan. Sekarang tinggal 3 jutaan saja loh. Bahkan ada di beberapa toko yang jual di harga di bawah 3 jutaan guys. Siapa yang gak pengen beli jadinya? Ada gak dari kalian yang pengen tahu di mana toko buat beli iPhone yang murah? Komen di video ini ya. Kalau memang banyak yang request, aku pasti kasih tahu. Tentunya jangan lupa buat subscribe di channel kita ya. Nah, dari 5 alasan di atas, mungkin aku mau ngasih tahu beberapa kekurangan dari iPhone 7 Plus. Di antaranya yang pertama adalah gak adanya jack audio 3,5 mm. Ya memang sih iPhone ngasih konverter di box pembelian iPhone 7 Plus, tapi kan banyak juga dari kalian yang mager buat bawa konverter jack audio kemana-mana kan? Akan lebih enak kalau emang udah disediain dari sananya. Karena setelah aku survei, ternyata banyak dari teman-teman yang masih demen make earphone kabel. Alasannya juga macam-macam, dari nggak delay kalau dibuat main game, kemudian masih suka cara-cara yang klasik. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, iPhone 7 Plus ini udah jadul banget. Tapi meskipun begitu, performanya masih dikatakan bisa digunakan di tahun 2021. Gimana? Jadi minat beli iPhone 7 Plus? Aku yakin banyak dari kalian yang memang niat beli iPhone, apalagi kalau udah pakai iPhone itu kerasa premiumnya, apalagi fitur-fiturnya yang lebih cepat dan responsif bikin iPhone banyak dibeli. Dari kelima poin yang sudah aku sebutin tadi, ada nggak yang masih ganjal di benak kalian buat beli iPhone di tahun 2021? Apalagi coba, harganya udah murah, desainnya masih premium, performanya masih mumpuni, dan ya nggak jadul-jadul amat, lengkap kan? Kalau ada dari kalian yang masih bingung buat beli iPhone, bisa komentar di bawah ya, atau pengalaman dari teman-teman yang udah pakai iPhone misalnya, teman-teman bisa kasih testimoninya di kolom komentar. Buat bantu teman-teman lainnya juga biar gak galau lagi beli iPhone di tahun 2021. Jadi itu dia 5 alasan mengapa iPhone 7 Plus masih bisa dikatakan worth it to buy di tahun 2021. Bagi kamu yang suka aku bikin video kayak gini, jangan lupa buat like di video ini dan share ke teman-teman semua kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe di channel kita buat support kita bikin video setiap harinya dan kasih rekomendasi tempat beli iPhone yang kualitasnya bagus, murah, dan terpercaya. Saya Galang undur diri dan sampai bertemu di video Tekno selanjutnya.